Udah, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bahagia seluruh pecinta K-pop yang ada di Kota Kediri dan sekitarnya. Baik, masih bersama saya Decan, tentu saja di acara podcast kesayangan kita semua. Podcast yang selalu hadir dengan syarat akan informasi di bidang kesehatan dan inspiratif bagi Anda dan keluarga di rumah. Tentunya di K-pop Kili Suci Podcast Sehat Bahagia bersama RSUD Kili Suci. Baik, pada weekend kali ini hari Sabtu tanggal 16 September tahun 2023 K-pop kedatangan narasumber yang tak kalah luar biasa ya, karena narasumber kita pada pagi hari ini adalah dokter spesialis radiologi yang bertugas di RSUD Kili Suci. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang mendiagnosis nyeri punggung bawah dengan modalitas X-ray. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita sapa dokter kita, Dr. Faradila Litiloli, spesialis radiologi. Baik, selamat pagi dokter. Pagi Mbak Decan. Selamat datang di K-pop dokter. Ini baru pertama kali ya dok ya di K-pop. Baik, selamat datang di K-pop dokter. Bagaimana keadaannya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah selalu Bahagia sehat, bahagia ya dok. Iya. Baik, dokter, ini sebelum kita membicarakan tema kita pada pagi hari ini, silakan nih dok untuk disapa teman-teman pecinta K-pop yang ada di Kota Kediri dan sekitarnya. Monggo. Selamat pagi para pecinta K-pop Kota Kediri. Saya Dr. Faradila, spesialis radiologi di RSUD Kili Suci. Itu baik, kalau nggak kenal maka nggak tahu ya, maka nggak sayang. Baik dokter, ya hari ini kita akan membahas tentang diagnosis nyeri punggung bawah dengan modalitas X-ray ya dokter. Jadi nanti kita akan membahas. Nah, sebelum ke sana nih dok, pastinya banyak sudah umum ya dok, radiologi itu kan pasti sudah orang itu sudah tahu gitu. Namun mohon dijelaskan sedikit sih dok, sebenarnya radiologi itu apa sih dokter? Baik, ya baik Mbak Decan. Radiologi adalah bagian dari ilmu kedokteran yang mempelajari imaging pencitraan bagian dalam tubuh melalui gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Gitu kira-kira Mbak Decan. Berarti radiologi itu salah satu ilmu penunjang ilmu kedokteran ya dokter ya. Ilmu kedokteran yang untuk menunjang, memberikan gambaran tubuh manusia, terutama yang di dalam ya dok, yang tidak bisa dilihat, yang nggak bisa terlihat dari luar ya dokter. Jadi pelayanan untuk radiologi ada meliputi 3 bagian, untuk diagnostik, kemudian untuk intervensionalnya, dan untuk terapinya. Kira-kira semua itu memanfaatkan gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Berarti dokter berarti merupakan penunjang dan juga bisa berfungsi 3 itu tadi ya dokter ya. Baik. Kalau gitu pemeriksaan seperti apa sih dok yang membutuhkan untuk diperiksakan ke radiologi? Apakah semuanya atau ada beberapa atau ada hal-hal tertentu gitu dok? Baik. Intinya semua pemeriksaan yang membutuhkan imaging, yang membutuhkan pencitraan, otomatis gambar yang keluar ya, itu dari kepala sampai ke kaki dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik itu ada X-ray. Pada awalnya pertama kali radiologi dikembangkan itu memanfaatkan sinar X-ray, kemudian berlanjut dengan berkembangnya teknologi, ada namanya CT scan, ada namanya MRI, kemudian yang gelombang mekanik memanfaatkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi, kita sebut dengan ultrasonografi atau gitu. USG itu ya, USG. biasanya. Biasanya orang awam kenalnya USG ibu hamil. Nah. Jadi kalau di USG
oh bisa ya dok, lihat bisa Pak, Bapak mau lihat apa lagi, saya bilang gitu. Iya, terus USG itu identik dengan ibu hamil ya Iya, dok, benar. padahal kan tidak semuanya ya. Iya benar. Padahal tidak hanya ibu hamil aja yang Iya, bisa USG. iya. Jadi termasuk USG itu salah satu dari radiologi itu Iya. ya. Karena kan orang itu image-nya biasanya kan radiologi ya ronsen gitu Ronsen. aja. Aduh, patah Ronsennya tulang. juga Nah, dada aja nah, gitu. biasanya atau yang patah misalkan iya. ada kecelakaan. Ternyata banyak sekali ya yang masuk banyak di radiologi. Nggih. Kalau ini kan kita juga memberikan informasi ya dok. Iya. Jadi ternyata ada kan memang USG itu biasanya, oh ibu hamil USG. Tadi kadang-kadang, loh nggak hamil kok di USG kan Iya. gitu. Kadang-kadang seperti itu. Ternyata memang itu salah satu apa dok namanya teknik atau cara Ya, modalitas. modalitas di radiologi. Karena jadi radiologi itu tidak hanya melulu tentang ronsen aja ya dok, sinar X aja, tapi juga ada tadi sudah disebutkan ada MRI, kemudian USG juga dan banyak lagi. Ya terutama bagian dalam lah yang tidak kelihatan dari luar. Yang tidak kelihatan dari luar. Karena kan penyakit itu kan di dalam ya dok ya. Nah dengan adanya radiologi ini bisa menunjang untuk lebih menegakkan diagnosa. Iya, benar. Karena kan enggak kelihatan kan yang sakitnya yang mana, misalkan yang dalam perutnya, nah kan enggak tahu isi perutnya. Jadi dengan adanya radiologi bisa tahu. Kalau begitu dokter, itu tadi ternyata manfaatnya banyak sekali ya radiologi. Nah untuk dokter Faradila ini kan dokter spesialis radiologi nih. Nah kemudian tugas-tugasnya apa sih dokter, biar pecinta Kipot tahu tugas-tugas dari dokter radiologi itu. Jadi kan enggak hanya melulu cuma foto gitu aja kan. Enggak. Nggih, monggo jelaskan. Yang pertama adalah kita memverifikasi permintaan. Jadi kita cek ini apa sih yang diminta. Nanti kalau memang itu bisa memberikan informasi yang bermanfaat, kita kerjakan sesuai permintaan. Jika tidak, kita berikan pilihan. Jadi intinya kita membantu dokter utama dalam hal memilihkan modalitas pemeriksaan, kemudian mungkin area yang diinginkan. Kadang-kadang saya dapat permintaan pasien misalnya dengan nyeri daerah lengan gitu aja, nyeri daerah lengan. Kira-kira dia pokoknya foto lengan gitu, nggak bisa nyebutkan ini regio apa, proyeksinya, posisinya seperti apa. Nanti kami akan membantu mengarahkan supaya kita bisa memberikan informasi yang tepat. Bagaimanapun kalau pemeriksaannya pas, informasinya akurat, kan akan terbantu. Kalau sudah diperiksa nggak ketemu apa-apa, padahal sebenarnya ada apa-apanya gitu kan, kasihan. Betul. Berarti yang pertama menentukan metodenya ya, modalitasnya apa gitu ya, betul, disesuaikan. Modalitasnya apa, tekniknya seperti apa gitu, nanti kita ikut membantu menentukan. Kemudian yang kedua, bersama-sama dengan radiografer kita akan melakukan pemeriksaannya, dan dokter radiologi tentunya akan bertanggung jawab terhadap kualitas imaging yang dihasilkan. Yang ketiga, kita membuatkan laporannya yang biasa kita dengar dengan istilah ekspertise. Laporan hasil pemeriksaan, menentukan diagnostiknya, kemudian jika perlu ada pemeriksaan lanjutan atau saran apa, kita sebutkan di ekspertise kita. Gitu. Karena kan berarti yang penemunya ya dok, dokter Faradia yang menemukan masalahnya di sini ternyata. Yang kelihatannya ini. Kemudian dokter Faradila juga nanti yang membaca, karena kan tidak semua orang bisa membaca. Dengan adanya dokter Faradila akhirnya tahu, oh ternyata foto ini bacaannya seperti ini, kan seperti itu ya dokter ya. Baik. Kemudian ada lagi mungkin selain pemeriksaan lanjutan? Atau kurang lebihnya itu ya. Aja, ya. Mulai dari awal kita verifikasi, kemudian kita buat kita kawal pemeriksaannya, kemudian kita buatkan
ekspertisenya dan selanjutnya apa sih di ekspertise itu kan sudah ada diagnosa radiologinya apa, kemudian kalau membutuhkan saran-saran apa, baik pemeriksaan lebih lanjut atau konsultasi kemana itu nanti kami sampaikan. Itu saran-sarannya. Jadi termasuk banyak juga ya dok. Kan kadang-kadang taunya aduh di radiologi cuma foto aja, ternyata nggak semudah itu. Ternyata nggak semudah itu, foto pun kalau ternyata tulangnya tuh nggak lurus, agak melengkung seperti huruf S, kayak penari-penari yang itu kan itu pas nari. Ternyata kalau pas tidak nari pun dia melengkung, itu berarti kan kelainan kontur. Nah itu juga masih bisa kedetek dari foto ronsen. Ya. Selain itu masih banyak informasi, tapi tetap
terbatas pada tulang. Jadi pada tulangnya meliputi, kita bagi 5 bagian besar Mbak Decan. Ada kelainan yang sifatnya traumatik. Jadi ada faktor trauma sebelumnya. Entah benturan, entah jatuh, entah kecelakaan, ya betul. Begitu. Yang paling sering kan itu. Biasanya kalau kayak gitu biasanya ada patah atau tulangnya kalau orang sebut gitu apa ya, penyet gitu kan, penyet. Iya. Gitu. Kemudian traumatik, kemudian ada karena infeksi. Ada karena infeksi masih pada kelainan tulang masih bisa kita deteksi dari foto ronsen. Jadi saya pernah ketemu ada pasien dia sering nyeri gitu ya, sudah minum obat warung, bolak-balik minum obat warung, akhirnya nyerah juga, kok nggak sembuh-sembuh. Periksa ternyata apa? Kena infeksi tulang. Ya kita sebut sebagai TBC tulang, seperti itu. Kelihatan nanti ya dok dari gambaran ronsennya. Jadi seperti itu. Kemudian ada karena tadi apa saja sudah disebut Mbak? Trauma, infeksi, kemudian karena malignansi itu keganasan. Bisa juga keganasan yang intinya ada kelainan di tulang masih bisa kita lihat dari keganasan itu. Kemudian yang ketiga yang keempat ya degeneratif. Degeneratif ini ya karena proses usia. Sering juga timbul beberapa temuan di ronsen dan itu memang menyebabkan nyeri. Nanti kita laporkan. Kemudian yang kelima kongenital. Kongenital ini memang sudah bawaan dari lahir. Salah satunya itu tadi yang kontur tulang yang seperti huruf S ada yang bawaan dari lahir. Atau ada tulang yang dia terbentuk tidak sempurna, bawahan dari lahir, itu menyebabkan postur tubuhnya tidak disangga dengan baik oleh tulang belakangnya. Akhirnya kan memberikan beban kerja pada otot-ototnya supaya bisa menyangga, pasiennya bisa tetap tegak. Pada titik tertentu tentunya akan memberikan nyeri spasme ototnya. Jadi itu kita laporkan. Jadi nggak bisa diabaikan ya dok, nggak bisa dianggap sepele juga ya. Kadang-kadang kan memang seringnya kayak saya sendiri aja deh misalkan pulang kerja gitu kan, aduh kayak boyoan atau apa. Kadang mikirnya mungkin mau karena wanita ya, mungkin mau menstruasi nih, mau datang bulan gitu. Cuma paling nanti hilang sendiri. Nah kemudian ternyata banyak sekali ya yang menyebabkan nyeri punggung, gak cuma dari itunya yang ditakutkan tadi, dari tulangnya itu ternyata ada kelainan atau apa, ngeri. Nah kalau begitu ternyata nyeri punggung bawah bisa ditegakkan dengan X-ray. Nah sebenarnya kelebihannya apa sih kalau menggunakan X-ray ini dokter? Ya, jadi ini kan pemeriksaan imaging awal. X-ray itu yang ronsen ya, yang ronsen ini pemeriksaan imaging awal. Kenapa kita edukasikan? Karena dia murah banget, cuman berapa 100 berapa gitu di mana-mana. Pemeriksaannya murah, kemudian cepat, jadi tidak membutuhkan waktu lama, juga tidak membutuhkan persiapan khusus. Jadi kayak puasa dulu nggak perlu ya, jadi kan bisa langsung gitu ya dokter. Iya betul. Pokoknya datang sewaktu-waktu untuk periksa bisa, nggak ada persiapan khusus. Kemudian alatnya bisa ditemukan di hampir semua fasilitas kesehatan. Ya. Jadi kalau rumah sakit itu wajib punya alat X-ray dan otomatis bisa untuk foto tulang belakang. Itu tadi ya dokter. Jadi eman kalau nggak di fasilitas yang sudah disiapkan tidak dimanfaatkan. Ya. Nah untuk X-ray ini untuk ronsen ini dia seperti yang tadi sudah sempat kita singgung Mbak Decan bahwa dia lebih fokus pada kelainan tulangnya. Sedangkan yang membentuk
postur bagian belakang itu kan ada tulang, ada otot di situ, kemudian ada bantalannya. Iya, betul. Di dalamnya lagi ada sumsum tulangnya Iya. yang kita sebut medula spinalis atau bahasa Inggrisnya spinal cord. Iya. Semua kelainan di situ mensupport nyeri punggung bawah. Cuman untuk screening awal kita anjurkan untuk pemeriksaan ronsen. Iya. Jadi ronsen dulu screening awalnya ya dokter. Nanti kan sama dokter kan dibaca tadi. Nah ini butuh pemeriksaan lebih lanjut atau butuh konsul kemana gitu ya dokter ya nanti. Jadi memang yang paling awal itu memang harusnya ya X-ray dulu karena kelebihannya banyak tadi murah, nggak perlu persiapan khusus, kemudian dari dosis radiasi mungkin juga kecil ya dok ya. Dosis radiasinya paling kecil, kemudian tadi nggak perlu puasa-puasa dulu, jadi misalkan sewaktu-waktu bisa ya untuk melakukan X-ray. Kadang kan ada memang beberapa pemeriksaan itu kan butuh ini puasa dulu atau butuh apa dulu gitu kan. Kalau X-ray kan enggak. Gitu. Kemudian tadi ini saya masih dok masih penasaran nih ya, tentang yang nyeri punggung yang boyon itu tadi. Sebenarnya ini kapan sih dok waktu yang tepat nih untuk aku memutuskan ronsen aja nih. Ini nyeri punggung yang bagaimana sih dok? Kadang kan itu tadi kayak saya itu tadi, mungkin mau menstruasi kali ya. Nanti kalau sudah selesai menstruasi pasti akan selesai kan. Kadang seperti itu. Ternyata minum obat tidak kunjung juga sembuh beberapa waktu. Nah itu ada nggak? Kapan sih dok waktu yang tepat untuk memeriksakan diri saat nyeri punggung? Untuk pertama kita deteksi emergensinya mungkin ya. Untuk emergensinya ya misalnya ada trauma, kemudian ada gangguan neurologis. Gangguan neurologis itu mulai dari yang paling ringan misalnya geringgingan sampai tidak bisa gerak misalnya seperti itu. Nah itu wajib saat itu juga jangan ditunda. Langsung. Ya. Betul. Jadi jangan ditunda. UGD buka 24 jam. Jadi misalnya dokter praktek nggak buka, langsung aja ke UGD. Ya. Nanti akan diperiksa oleh dokter setempat, kemudian dokter akan memikirkan pemeriksaan penunjang yang pas untuk menegakkan diagnosa itu. Ya biasanya memang diarahkan untuk ronsen. Itu untuk emergensinya. Kemudian kalau yang tidak emergensi ya seperti yang tadi ya Mbak Tecan pengalamannya Mbak Tecan bolak-balik nyeri. Kalau memang sudah minum obat kemudian tidak ada perubahan, jangan ragu-ragu untuk memeriksakan diri lebih intensif ke fasilitas kesehatan terdekat. Mau ke dokter keluarga boleh, mau ke poliklinik bisa, puskesmas bisa gitu, silakan. Tentunya dokter akan lebih berpikir lebih sistematis. Kalau sudah minum obat berarti ada sesuatu. Ada sesuatu. Nanti kan akan diperiksa lebih detail. Mulai anamnesenya bagaimana, pemeriksaan fisiknya bagaimana, temuannya dokter yang bersangkutan apa, kemudian akan ini mungkin USG, ini mungkin lebih pasnya ronsen seperti itu. Pasti nanti akan dirujuk ke radiologi ke pemeriksaan penunjang yang lebih lanjut. Biasanya dirujuk ke pemeriksaan radiologi nanti ya dokter. Sesuai dengan permintaannya nanti juga kita cek kembali. Jadi memang nggak boleh disepelekan. Jangan disepelekan. Jadi mungkin kalau kecapean ya udah, tapi kalau terus menerus itu berarti warning nih, harus segera diperiksakan. Dok, ini saya penasaran nih, ini agak melenceng, nggak melenceng sih dok. Kan misalkan ada trauma ya tadi dokter jatuh, itu kalau dilihat dari radiologi, kalau jatuhnya sudah lama sama yang barusan itu bisa kelihatan dok? Bisa ya dokter? Karena kan dulu saya banyak nih pengalaman
Dulu saya kan kuliahnya kan masih ada di asrama ya dok, kan dulu kalau di asrama kan gitu, oh pagi-pagi harus ngepel, harus nah itu saya pernah jatuh duduk gitu dok. Nah itu kalau kemudian kalau misalkan di ronsen gitu ada bedanya nggak dok? Kalau memang dia dari misalkan nyeri punggung nih, dia pernah jatuh tapi jatuhnya sudah lama, itu kelihatan ya dok? kalau tidak ada kelainan di tulang ya nggak kelihatan Mbak Dejan. Ya. Jadi memang lebih fokus ke arah mendeteksi kelainan di tulangnya. Iya. Kalau ternyata jatuhnya cuman kontusio, jadi kontusio itu apa ya? Memar otot, Iya. nggak kelihatan di ronsen. Oh, kelihatan di ronsen. Gitu ya. Jadi tapi bisa ya untuk mendeteksi itu ya dokter ya. Ada yang ini juga agak melenceng dikit ya. Bilangnya kan lumbosakral. Iya. Di bawahnya tulang sakrum, tulang bokong itu ada lagi tulang kecil namanya tulang ekor. Iya betul. Itu juga ada beberapa orang yang habis jatuh kemarin terus ternyata duduk nggak enak. Tidur juga harus miring kayak gitu. Itu diperiksa ya memang ada kelainan di tulang ekornya. Kalau memang ada, kalau enggak ya kita sebutkan fotonya nggak ada apa-apa, berarti mungkin cuma benturan di jaringan lunaknya kayak gitu. Karena kan benturan juga kan butuh waktu ya dok untuk pemulihannya. Oke, ya seperti itu. Baik dokter, ini tadi sudah bahas banyak ya ternyata. Nah ini tanya untuk yang di RSUD Gili Suci ini dok. Di RSUD Gili Suci itu kalau mau ke radiologi itu bisa dari mana aja nih dok alurnya nih? Oh iya mbak, kalau di RSUD Gili Suci kita menerima pemeriksaan berdasarkan pengantar ya, berdasarkan ada pengantar pemeriksaan. Nah itu bisa dari IGD. Dari IGD bisa. IGD bisa. Jadi misalnya tadi ya habis jatuh, kalau memang nggak bisa gerak jangan ke poliklinik. Kasihan, jadi langsung aja ke UGD. Poliklinik kan nunggu besok, misalnya jatuhnya malam atau apa kan nunggu besok, langsung aja ke UGD. Ya, dari UGD kita layani. Kemudian dari poliklinik juga bisa. Dari poliklinik. Pasien untuk RSUD Gili Suci ini kan terima pelayanan untuk pasien dengan KTP kota. Iya. Jadi KTP bisa kota dan langsung BPJS, ya dari poliklinik langsung dari rumah langsung ke ini bisa ke ya mbak? Iya bisa. Jadi nanti ada pengantar dari dokter di poliklinik kita layani. Kemudian ada lagi Mbak Decan, mungkin ini kelebihannya RSUD Gili Suci. Kita terima pengantar juga dari Vaskes 1. Oh, dari Vaskes 1. Untuk yang pasien-pasien BPJS. Iya, betul. Yang berobat ke Vaskes 1 itu misalnya membutuhkan pelayanan radiologi bisa langsung dengan membawa pengantar rujukan ya Mas. Rujukan pemeriksaan ke radiologi dari Vaskes 1 bisa. Oh bisa. Ya. Berarti kita 24 jam ya dok? 24 jam pasti nanti. Berarti untuk pecinta K-pop yang ada di Kota Kediri dan sekitarnya, untuk pelayanan radiologi RSUD Gili Suci selain kita melayani dari IGD dan juga poliklinik ya, klinik, bisa juga dari Vaskes tingkat 1 atau puskesmas ya dokter ya. Jika membutuhkan pelayanan radiologi bisa membawa surat rujukan ya namanya. Surat pengantar itu kan surat rujukan untuk melakukan pemeriksaan di RSUD Gili Suci. Coba saya lihat dulu ya dokter, ini ada apa pertanyaan atau enggak? Oh ternyata enggak ada pertanyaan dokter, berarti ini tadi sudah informasinya sudah sangat jelas sekali. Amin. Iya, dan juga sudah mungkin insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua dokter ya. Baik dokter, ini terakhir nih dok, pesan-pesan apa yang bisa disampaikan dokter Faradila untuk pecinta K-pop yang ada di Kota Kediri dan sekitarnya. Baik, untuk para pecinta K-pop Kota Kediri, menyampaikan saja bahwasanya untuk kita mestinya sudah harus lebih perhatian pada kesehatan kita. Jadi pemerintah sudah mempersiapkan berbagai layanan kesehatan
di Kota Kediri dan seyogyanya bisa kita manfaatkan untuk menunjang kesehatan kita. Jadi pesan saya, jika ada keluhan jangan ditahan-tahan, jangan ditunggu sampai berat. Kalau dulu konsep sehat orang awam zaman saya masih kecil itu adalah sakit itu jika tidak bisa bangun, begitu Mbak Decan. Iya, betul. Jadi kalau yang datang ke kita tuh sudah yang berat-berat. Sekarang jangan lagi seperti itu. Jadi kalau sudah merasa sudah harus lebih menyayangi tubuh kita lah. Jadi kalau merasa sepertinya saya ada keluhan yang selalu berulang, yang sepertinya kok nggak beres ya di tubuh saya, jangan ragu-ragu untuk memeriksakan diri. Bisa ke fasilitas kesehatan tingkat 1, puskesmas, atau bisa juga kalau yang punya KTP kota bisa langsung ya Mbak Decan? Bisa langsung ke RSUD Kili Suci. Demikian. Jangan ditunggu sampai berat ya. Iya, betul. Karena kalau sekarang kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi kalau sudah ada seperti itu ya segera diperiksakan, jangan nunggu sampai parah dulu. Karena nanti ke belakangnya itu susah, istilahnya dandan ini susah. Iya, iya betul. Baik, itu tadi perbincangan kita pada pagi hari ini dengan Dr. Faladila Litiloli, spesialis radiologi ya dokter. Tentunya banyak sekali manfaat dan informasi yang bisa kita berikan, dan saya juga menegaskan lagi yang berhubungan dengan pelayanan radiologi di RSUD Kili Suci, selain dari IGD juga dari klinik, kita juga melayani rujukan dari vaskes tingkat 1 atau puskesmas. Oh, ternyata ada yang tanya dokter. Baik. Iya, notifnya baik. Sebentar dulu, kita lihat dulu pertanyaannya. Dari Mbak Novita, mau tanya nih Kak, berapa lama biasanya hasil X-ray itu bisa digunakan untuk membantu menegakkan diagnosa? Validnya X-ray sampai berapa lama gitu maksudnya? Oh, berarti kalau ronsen sekarang misalkan itu mungkin apakah ada expirednya gitu loh dok? Oh begitu. Iya. Kalau membicarakan tentang tubuh manusia itu kan dinamis ya, dinamis. Kondisi sekarang mungkin beda nanti dengan kondisi 2 pekan kemudian. Jadi tidak ada patokan seperti KTP ya, valid 5 tahun. Kalau SIP sekarang seumur hidup ya. KTP juga seumur hidup ya. Seumur hidup sekarang enggak. Iya betul. Ya jadi kalau hasil radiologi itu sama seperti kondisi tubuh kita, dinamis, nggak bisa jadi patokan. Jadi misalnya sekarang nggak ada apa-apa, kemudian 2 minggu lagi keluhan memburuk, bisa jadi memang proses penyakit di awal belum menyebabkan kelainan pada tulangnya. Kita bicara ronsen kan ini tadi ya, betul. Belum menyebabkan kelainan pada tulangnya, nanti mungkin 2 minggu lagi sudah nampak ada kelainan seperti itu. Jadi ketika itu pentingnya kontrol dan mawas diri. Jadi kok kayaknya lebih memberat ya, apa saya harus periksa lagi? Belum, kemarin 1 bulan lalu sih sudah periksa, katanya nggak ada apa-apa. Ya udah, kalau memang merasa ada sesuatu di tubuhnya, segera periksa lagi gitu. Betul. Berarti dinamis ya dok, dinamis. Ya, karena kan proses penyakit itu juga ada proses, iya. Kecuali kalau memang ada kelainan ya dok, kongenital yang dari lahir itu pasti sudah kelihatan dari awal gitu ya dokter ya. Baik, itu tadi. Kemudian ada lagi nih dok pertanyaannya, tapi ini agak sih, tapi nggak apa-apa. Dokter, dari saudara Davi Rezi, dokter, ini di leher belakang saya kalau nunduk itu sakit, apa perlu di ronsen? Oh iya. Untuk leher belakang sakit ya, ini intinya sama, kelainan di dunia medis itu 5 tadi itu. Iya betul. Jadi ada trauma, infeksi, kemudian keganasan, apalagi degeneratif dan kongenital. Kita kan nggak ngerti ya
ini yang punya Mas siapa, Mas Davis ya? Iya, Mas Davi. Mas Davi, yang seperti apa? Sebaiknya memang diperiksakan saja. Betul. Mas. Jadi nanti dokter akan mengarahkan mungkin ya. mengidentifikasi, dokter mengidentifikasi di awal apakah memang perlu ronsen atau mungkin perlu diobati dulu gitu. Nanti periksa aja dulu, yang penting periksa dulu. Nanti kalau memang perlu di ronsen, silakan diperiksakan untuk radiologinya. Pasti nanti akan ada pengantarnya ya pasti dokter ya. Betul. Dan ya. nanti akan ketemu dokter Faradila. Baik, kemudian ini ada lagi nih dok, dari idamanmu. Wah, idamannya siapa ini? Dokter mau tanya, kalau daerah tulang pinggul agak mengsle itu apa bisa di ronsen? Apa bisa sembuh juga dok? Nah, kalau kita kan ranahnya radiologinya ya dok ya. Itu apa bisa di ronsen agak mengsle? Kalau ronsen bisa. Jelas bisa. Hanya bisa kan jawabannya bisa. Iya betul. Jadi ranah pemeriksaan radiologi tadi 3 ya, sudah sempat kita sebutkan. Diagnostik, kemudian intervensi, dan yang ketiga terapi. Radiologi terapi ini lebih cenderung untuk terapi kanker ya. Jadi istilah barunya radiologi onkologi. Radiologi onkologi. Mengsle-nya seperti apa dulu? Itu kan harus didiagnostik. Istilah mengsle itu apakah sama dengan definisi medis kita? Iya betul. Kalau memang ada mengsle yang tadi listesis itu tentunya akan diarahkan ke dokter ortopedi, dokter ortopedi atau dokter lain yang memang kompeten di bidang spine. Nanti dokter akan akan memverifikasi lagi, oh ini masih tingkat ringan, masih bisa ini diobatin. Oh ini sudah waktunya harus melalui tindakan operatif, dibetulkan. Kalau enggak nanti akan membahayakan sumsum tulangnya, membahayakan saraf-sarafnya. Seperti itu. Tapi ranah dokter Faradila di sini kalau di ronsen bisa. Nanti pastinya biasanya bisa kelihatan ya dok, mengsle-nya bagaimana. Itu nanti itu ranahnya dokter Faradila. Tapi kalau untuk penanganan selanjutnya pasti nanti sama dokter Faradila akan diarahkan. Ini perlu misalkan, ini perlu pemeriksaan lebih lanjut atau perlu konsul ke sini, gitu. Jadi kalau memang seperti itu sih, daripada bingung ya dok, dan di rumah istilahnya kalau orang Jawa istilahnya daripada piye ya betul, akhirnya ya udah nggak apa-apa lah kita kalau memang butuh ronsen ya kalau langsung aja datang ke RSUD Gili Suci kita menerima BPJS sama KTP kota, atau kalau misalkan itu minta surat rujukan dari puskesmas atau paskes 1 untuk radiologi biar lebih tahu lagi. Seperti itu ya dokter ya. Baik. Kemudian ini ada satu lagi nih dok, pertanyaannya, apakah ada batasan untuk dari saudari Lutfi, sorry, apakah ada batasan untuk dilakukan X-ray pada nyeri punggung? Misalnya tiba-tiba nyeri langsung periksa aja atau bagaimana dokter? Seperti tadi, kapan sih nyeri punggung yang bagaimana sih yang harus periksa atau dilakukan ronsen? Kalau saya sarankan kalau memang nyerinya berulang, berarti kita mesti cari tahu nih sebabnya apa ya. Paling gampang pemeriksaan paling awal ya screening dengan ronsen. Kalau nyerinya berulang, kalau cuma sekali itu aja udah selesai kan ya udahlah gitu, mungkin pas capek kayak Mbak Decan tadi capek atau kalau berulang atau nyerinya menetap betul. Itu yang mesti diwaspadai. Atau misalkan nyerinya sudah dikasih obat warung, seketika itu sembuh tapi terus balik lagi. Ya berulang tadi kan Mbak ya. Berulang ya. Jadi itu harus segera diperiksakan. Kemudian juga jika disertai dengan nyeri menjalar. Ada nyeri menjalar berarti kemungkinan besar itu sudah terjadi gangguan pada sarafnya. Jadi itu memang harus. Memang ya itu
itu pikirkan untuk saya harus cari tahu lebih jauh ada apa nih gitu. Betul. Jadi kalau misalkan nyerinya seketika itu kemudian sudah dikasih obat misalkan atau buat istirahat selesai ya mungkin belum perlu dulu ya dok. Tapi kalau misalkan aduh kok ini berulang atau kok nggak hilang-hilang atau mungkin menjalar sampai kemana gitu. Nah itu atau bahkan sampai tadi ya dokter sudah disebutkan nggak bisa jalan atau nggak bisa buat gerak. Nah itu harus itu sudah emergensi ya dok. Kalau yang seperti itu harus segera diperiksakan. Itu baik. Itu tadi terima kasih atas pertanyaannya dan saya harap sudah menjawab semua ya dokter ya. Sudah terjawab semua sama dokter Faradila. Dan mungkin bisa kita akhiri ya dokter untuk perbincangan kita pada pagi hari ini. Dan jangan bosan-bosan dok, jadi nanti misalkan suatu saat nanti ada informasi lagi saya undang lagi ke Kipot ya dokter. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, itu tadi perbincangan kita pada pagi hari ini dan semoga membawa manfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa lagi di Kipot di part selanjutnya yang tentunya akan memberikan informasi dan tips ataupun inspiratif bagi Anda dan keluarga. Baik, saya Decan, kita akhiri pertemuan di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Kili Suci, sehat bahagia. RSUD Kili Suci, sehat bahagia. RSUD Kili Suci, sehat bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.